Mom sayang, apa kabar Mom semua? Semoga Mom selalu sehat dan selalu berbahagia ya. Moms, di video kali ini Bu Bidan akan bahas tentang KB implan ya. Mungkin ada beberapa moms yang sudah lagi pasang nih, atau rencana mau masang atau sudah terpasang. Ya, tapi sebelum kita bahas dulu, sebelumnya Bu Bidan makasih banyak ya buat moms yang sudah mau ngeklik video ini ya. Dan juga nih bagi moms yang baru tahu tentang YouTube channel Bidan Keluarga, boleh bantu subscribe dan tekan notifikasinya. Nanti saat Bu Bidan buat video yang baru langsung sudah ada pemberitahuannya. Oke moms, lanjut lagi ya ke tadi. Jadi Bu Bidan di sini akan jelasin seputar tentang KB implan. Begini moms, zaman dahulu kala ya, zaman dahulu kala ya, zaman nenek moyang kita. Enggak sih, nenek moyang juga belum pakai KB ya. Jadi zaman dulu itu implan itu 5 stick. Jadi yang dimasukin ke tubuh itu 5. Jadi dipasang di sebelah mana? Tangan sebelah kiri ya, tangan sebelah kiri. Sepertiga jari, 3 jari dari lipatan ini. Jadi ini ada siku, kemudian ada lipatannya 3 jari dari sini. Nah, di sini berarti moms. Ya, letaknya. Terus pemasangan yang benar yaitu implannya kelihatan. Ya, jadi batang hormon itu kelihatan. Itu yang benar. Tapi kalau nggak kelihatan itu salah pemasangannya. Ya, karena yang benar itu sukutan. Istilah kalau medis tuh sukutan tuh di bawah kulit. Jadi teraba. Kita bisa meraba dan bahkan kita bisa ngeliat. Ya, itu tips yang pertama. Yang kedua, pemasangan implan ini kita nggak repot-repot ya. Beda dengan halnya kalau kita suntik KB, itu pun berulang kita suntik. Kalau 3 bulan, 3 bulan sekali kita suntik. Kalau yang 1 bulan juga 1 kali. Sebulan kita suntik. Apalagi pil KB itu kan nggak boleh lupa kalau konsumsinya. Nah, keuntungan dari KB implan ini, kita nggak perlu suntik, kita nggak perlu berulang KB, dan kita nggak usah mikirin tentang KB kita enjoy gitu. Jadi mikirinnya cuman jangan lupa untuk waktu saat melepasnya aja. Jadi saat sudah terpasang kita santai, nggak usah mikirin yang lain-lain gitu. Tapi yang namanya benda asing ya dimasukkan ke dalam tubuh ya, karena KB implan ini merupakan KB yang dengan tindakan moms. Karena KB dengan tindakan tuh misalnya seperti IUD ya, mungkin ada beberapa moms yang nggak ngerti. Jadi IUD itu adalah memasukkan yang bentuk T, yaitu ke dalam rahim. Posisinya saat haid dipasang supaya tidak menimbulkan rasa sakit gitu. Nah, sama halnya ini. Implan ini terdiri dari pisau nih. Ini pisaunya dan ini trokarnya moms ya. Pisau ini untuk membuat luka. Tapi kalau saya jarang saya pakai ya, langsung aja saya menggunakan ini tanpa membuat insisi. Insisi itu luka ya. Sedangkan ini trokarnya. Nah, kalau zaman dulu kala, ya entah ya, zaman dulu saya waktu saya masih di bangku kuliah itu moms. Jadi implan itu 5 tahun. Ya, kalau zaman sekarang tuh 3 tahun. Ya. 5 tahun itu 5 sticknya. Jadi 5 batang yang mengandung hormon yang untuk menunda kehamilan ya. Nah, jadi kalau yang 5 tahun itu 5 sticknya. Jadi satu stick berfungsi untuk 1 tahun. Yang ini gitu. Jadi dia 5 stick. Tapi kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang tuh cuma 2 stick. Ya. Nah, efek sampingnya mam, sebelum Bu Bidan nanti bongkar ya. Nanti Bu Bidan akan buka deh kemasan ini. Jadi moms tuh yang mau berencana ingin pasang, oh rupanya itu ya di dalamnya gitu. Jadi sebelum pemasangan moms harus tahu efek samping yang ditimbulkan. Sama halnya dengan KB-KB hormonal lainnya. Jadi si KB implan ini memiliki efek samping seperti pusing ya, seperti haid yang tidak ada haid, bahkan ada yang perdarahan terus menerus non stop ya. Jadi moms, kadang ada pasien saya juga itu dia mengeluh setelah dipasang 1 minggu itu langsung buat efek pusing, mual muntah, kemudian perdarahan terus menerus. Dikata itu bukan haid lagi karena mens segar gitu. Takutnya anemia ibunya karena darah yang keluar terus-terusan. Jadi lebih baik, berarti tandanya ibunya nggak cocok ya. Itu lebih baik dilepas aja. Tapi dengan catatan sudah digunakan obat untuk menghambat perdarahannya ya, tetapi nggak ada efek. Kemudian ibunya sampai nggak bisa beraktivitas seperti itu. Kemudian ibunya sampai mengganggu kegiatan sehari-hari, itu lebih baik dilepas aja.
aduh bidan rugi dong, aku udah bayar mahal. Enggak sih, kalau ini gratis ya, gratis bawa kakak KTP itu, karena tidak diperjualbelikannya, nggak dijual belikan, jadi gratis. Kalaupun ada yang narik biaya ya itu mungkin praktek mandiri ya, tapi sebenarnya yang dari pemerintah nih judulnya aja BKKBN ya. Jadi untuk memang program kependudukan masyarakat Indonesia. Nah, Mams, di sini Bu Widan udah pegang contoh implannya ya. Kita buka ya. Jadi Mams sudah tahu tadi efek-efek sampingnya. Tetapi kalau keluhannya tadi masih bisa ditanggulangin dengan misalnya minum obat nyeri, pusing Bu Bidan, ya udah konsumsi paracetamol 3x1. Tapi masih aja sih pusing Bu Bidan. Ya memang itu efeknya gitu, karena kandungannya itu hormonnya tinggi banget gitu loh. Jadi tergantung Mamsnya kuat nggak ngadepin efek samping yang ditimbulkan. Oke, kita akan buka. Jadi implan ini Mams, ini adalah isinya levonorgestrel 75 mg. Tuh tinggi banget ya. Dia selama 3 tahun. Ya saya akan buka. Ini contohnya. Oke, di sini Mams. Sayang banget Bu Bidan padahal nggak dipakai mubazir. Nggak apa-apa. Cuma 1. Jangan aja lebih dari 1 ya Mams ya. Demi Mams apa yang enggak ya enggak. Nih. Nah, ini sebenarnya tapi saya harus pakai sarung tangan ya. Karena ini kan cuma untuk pengetahuan Mams aja. Plastiknya saya. Nah, ini adalah trokarnya Mams. Ini adalah trokarnya. Nah, trokarnya ini ya, ini isinya sticknya. Ini insisinya nggak jarang banget saya pakai ya. Ini jarang saya pakai. Nah, ini yang untuk dorongnya Mams. Untuk dorongnya. Oke, kita taruh dulu. Nah, ini Mams, ini kita buka. Ini untuk kunci ya. Nah, yang dimasukin ke tubuh itu ini Mams. Kok nggak blur? Nah, kurang lebih itu ada 2 stick. Jadi 2 ini 3 tahun. Ya, jadi 1 fungsinya untuk 1,5 tahun, 1 juga 1,5 tahun. Ya, oke. Itu ya Mams ya. Jadi memang bidan aku ngeri ya. Kalau nggak ngeri pasang. Ada juga sih yang nggak takut, kan dibius, nggak sakit ya kan dibius Mams. Nah ini ya, jadi dia posisi dimasukkan sini, ini dimasukkan ke kulit gitu, terus didorong pakai stick ini. Posisi harus steril ya, tuh seperti ini. Udah nggak apa-apa jatuh, mau saya buang juga. Nah gitu, isinya 2 ya Mams ya, gitu. Ada kan beberapa orang yang bukan nggak peduli, takut ngelihat. Ya, jadi mudah-mudahan ngeliat video ini tahu yang dimasukin ke tubuh itu ini. Oke, 2 pipet ini. Bukan pipet sih, tengahnya itu hormon. Tengahnya putih keruh, ini yang bening ujungnya. Jadi yang tengah ini yang mengandung hormon. Sesudah dipasang tuh biasanya 3 hari kontrol lagi apa lukanya mengalami infeksi atau apa dia ekspulsi spontan, maksudnya keluar spontan kayak gitu. Nah, jadi kita ini, dan nggak boleh bekerja keras dulu ya, maksudnya kita ngangkat nyuci yang berat-berat jangan dulu, biasanya gitu. Kemudian misalnya ada keluhan langsung aja ke fasilitas kesehatan di mana pasangnya Mams ya, kayak gitu. Kemudian dia dibuka perban itu kalau saya sesudah 1 minggu ya. Kalau 3 hari biasanya memang udah kering, tapi lebih baik saya ganti perban lagi. Kemudian 1 minggu kontrol, sudah dia udah kering dan diraba-raba kelihatan pas, baru kalau ada keluhan aja datang seperti itu. Dan juga kapan sih kapan melepas implan yang benar itu 3 minggu sebelum tanggal pemasangan ya. Misalnya nih, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 26 Desember ya. 26 Desember Mams pasang, berarti 26 November itu genap 3 tahunnya. Jadi sebelumnya tuh berarti awal bulan November itu datang ya. Dan juga pemasangan implan ini nggak harus tanggal itu sih Mams. Kalau misalnya Mams pengen program lagi, anak udah umur 2 tahun pengen hamil lagi ya nggak apa-apa. Jadi suka-suka kita, kapan aja waktu dilepas. Jadi kalau misalnya nggak cocok, aku pusing banget, lepas.
terus pengen program lepas gitu. Jadi enak karena yang menentukan kita, tinggal diambil aja, hilang deh hormonnya gitu. Jadi kita mau program jadi berjalan dengan baik gitu, nggak ada penghalangnya gitu ya. Oke, informasi ini semoga kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada beberapa mas juga mikir, Widan belum sampaikan hal ini gitu. Coba komen di kolom komentar, nanti Bu Widan akan menanggapinya. Oke, makasih banyak ya. Oh ya, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berbahagia. Oke, love you moms.